Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Bapak Ana Budiana. Kalian boleh panggil Pak Ana. Untuk materi kali ini kita akan membahas seputar TIK ya. Udah pernah dengar tentang TIK? Udah, alhamdulillah. Apa itu TIK? Ya, singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, ini istilah teknologi informasi dan komunikasi ini biasanya digunakan ya untuk ya dengan kata lain dari komputer atau jaringan komputer, serta mencakup teknologi distribusi informasi lain seperti telepon, HP untuk TIK ya. Ya mungkin sebagian dari kalian baru mendengar tentang istilah TIK ini ya. Apa itu TIK? Teknologi informasi dan komunikasi ini adalah penggunaan komputer untuk menyimpan, mengambil, mengirimkan, dan memanipulasi data atau informasi. Sistem TIK ini biasanya menjelaskan tentang sistem informasi, sistem komunikasi, sistem komputer, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, peralatan periferal, atau perangkat tambahan yang dioperasikan oleh sekelompok orang. Loh, apa itu periferal? Yaitu periferal itu adalah perangkat tambahan. Apa misalnya perangkat tambahan? Nah, kalau kalian punya laptop, punya komputer, nah itu yang termasuk peralatan periferalnya apa? Nah, yang termasuk peralatan periferalnya itu adalah yang contohnya keyboard gitu, atau mouse. Bukan yang itu, mouse yang ini nih, mouse ya. Kenapa disebut mouse? Ya karena seperti tikus. Mouse bahasa Inggrisnya itu adalah artinya tikus, kayak buntut. Nah, tapi yang punya bapak mah nggak ada buntutnya ya. Ya nanti kalian bisa belajar lebih lanjut lagi apa itu perangkat periferal, perangkat tambahan untuk mendukung ya kerja kalian, tambahan dari komputer. Nah, kita lanjutkan. Teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada setiap teknologi yang digunakan untuk menangani telekomunikasi, media penyiaran, sistem manajemen, sistem pemrosesan, dan transmisi audiovisual, fungsi kontrol, serta pemantauan berbasis jaringan. Apa aja cakupan TIK? Nah, cakupan TIK itu luas ya. Ya, tidak hanya bidang berkemampuan internet atau seluler yang didukung oleh jaringan nirkabel saja. Apa itu nirkabel? Wah, ini banyak istilah baru ya. Nirkabel itu adalah tanpa kabel. Itu kalau di bahasa Inggrisnya kalian pernah dengar istilah wireless. Wire itu kabel, plus itu plus. Bahasa Sunda naon les, hilang, jadi tanpa kabel. Kalau di bahasa Indonesia kan itu bakunya nirkabel ya. Ya mulai dari teknologi kuno seperti telepon rumah gitu ya, siaran radio, televisi, yang semuanya masih digunakan saat ini, hingga perangkat TIK yang jauh mutakhir seperti kecerdasan buatan atau istilahnya itu artificial intelligence dan juga robot gitu ya. Ya, insya Allah nanti kedepannya kalau kita udah belajar matang gitu ya. Nah, untuk kedepannya insya Allah kita kepada program robotik gitu. Tapi untuk program robotik ini gitu ya harus dari dasar dulu ya. Kita kenal TIK dulu, apa perangkatnya, apa ya, paling tidak kamu bisa mengoperasikan sebuah komputer gitu ya. Karena pengalaman tahun kemarin banyak kakak kelas kalian yang sama sekali baru menyentuh komputer, kan tombol escape aja nggak tahu, tombol bintang nggak tahu ya.
Ya paling tidak walaupun kamu nanti tidak sampai kepada program robotik, ya paling tidak kamu udah bisa lah mengoperasikan komputer, ngetik-ngetik wae mah bisa ini ya. Jadi ada kelas khusus ya, teman kalian udah mengikuti peminatan di peminatan TIK, itu ada di kelas 7C itu yang kemarin udah pada daftar ya, yang lainnya boleh ikut. Kita ya di kesempatan ini kita belajar aja dulu memahami apa itu TIK ya, supaya tidak ketinggalan ting. Ya seperti tadi dikatakan bahwa TIK ini cakupannya sangat luas. Ya, selain sangat luas juga perkembangannya itu lumayan pesat gitu. Ya lumayan pesat. Ya daftar komponen TIK sangat lengkap dan terus bertambah. Termasuk komputer, telepon itu telah ada selama beberapa dekade ini. Nah, satu dekade itu berapa tahun? Ayo. Ditambah smartphone, TV digital, robot adalah suatu hal baru yang masih banyak perlu dipelajari emang. Betul. Setiap hari Bapak pun harus belajar. Zaman Bapak dulu itu mau kirim pesan aja dari sini ke Ciamis nunggu jawabannya 2 minggu loh. Cuman mau nanya apa kabar. 1 minggu ngirim, di sana dibalas, dikirim lagi, baru nyampe seminggu lagi, jadi 2 minggu dapat balasan. Itu kalau dulu pakai yang namanya surat. Kalau yang pakai perangko biasa ya bisa lebih cepat, ada perangko kilat bisa ya 3 hari lah, jadi perlu seminggu. 3 hari nggak balas sehari. Nah, cakupan TIK memang sangat luas dan juga terus bertambah komponennya. Ya seperti telepon, ya dulu nggak ada telepon zaman Bapak, ya sekarang mah enak. Sekarang pun telepon itu lumayan perkembangannya. Kamu beli sekarang telepon yang spesifikasinya tinggi, karena kamu katanya RAM-nya gede, kameranya bagus. Baru beli 1 bulan keluar lagi yang lebih bagus, ayo pengen beli lagi. Nah itu ngamuk lagi sama bapakmu. Nah kalau kamu tidak cerdas ya boros nantinya ya. Jadi kalau beli HP ya sesuaikan dengan kebutuhanmu ya. Kalau dipakainya cuman buat WA, Facebook atau apa ya, buat apalah ganti HP. Kalau dipakainya itu juga. Kalau pakai HP lama pun mampu. Nah ya buat apa beli yang baru? Kalian aja nanti kamu nabung dulu. Ya. Oke, jadi jangan tiap bulan beli, walaupun tiap bulan itu banyak yang baru. Nah, apa aja dampaknya TIK itu ya? TIK bukan hanya sekedar akses ke informasi dan teknologi, melainkan menimbulkan dampak secara sosial dan ekonomi. W.H. Dutton dalam International Encyclopedia of Social Behavior Science itu tahun 2001 menjelaskan bahwa TIK juga membentuk akses ke beragam sumber daya sosial dan ekonomi. Artinya TIK membentuk akses individu, rumah tangga, perusahaan atau negara ke informasi, orang, layanan, teknologi. Jadi luas itu ya, mencakup sosial dan ekonomi. Jadi banyak pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, kehidupan hubungan antara orang sama orang, dan juga dalam ekonomi, sangat mempengaruhi dalam perkembangan ekonomi. Nah, ini ada beberapa dampak TIK. Antara lain, TIK mengubah cara orang dalam mendapatkan informasi. Orang mendapatkan informasi dengan TIK itu orang jadi berubah. Biasanya dia dapat informasi dari surat kabar, sekarang
Bisa pakai dari Android pun ada informasi ya. Bisa di mana aja, bisa di sawah, di kebun, di mana ya. TIK mengubah secara menyeluruh apa yang diketahui seseorang dan informasi yang tersedia untuk individu pada waktu dan tempat tertentu. TIK memainkan berperan penting dalam membuat orang kaya informasi atau relatif miskin informasi. Seseorang bisa sangat kaya informasi, tahu apapun karena dia rajin buka internet, ataupun miskin informasi karena dia gaptek gitu ya. Makanya jangan ketinggalan ya. Yang selanjutnya, TIK membentuk akses ke masyarakat. Dengan adanya TIK, walaupun kita dalam PPKM ya, kita masih bisa berhubungan dengan masyarakat. Desain dan penggunaan TIK mengubah cara individu berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, TIK mempengaruhi dengan siapa individu bertemu, berbicara, tetap berhubungan, bekerja, dan mengenal. TIK dapat menghubungkan atau mengisolasi orang. Ya. Dengan TIK, ya kamu bisa berhubungan dengan orang lain dengan mudah, walaupun jaraknya jauh. Ataupun mengisolasi orang, kamu bisa memblokir orang lain, sehingga orang lain tidak bisa menghubungi kamu. Gitu. Bisa aja dengan TIK. TIK membentuk akses ke pelayanan. Kamu dengan mudah bisa mendapatkan pelayanan listrik, ada yang namanya call center gitu ya, pelayanan bank. Sekarang itu mudah bikin rekening bank tanpa harus kamu datang ke kantor banknya ya. TIK mengubah cara orang mengkonsumsi informasi, produk, pelayanan. TIK dapat membuat bisnis lokal atau seluruh industri menjadi usang, tapi juga menciptakan bisnis dan industri baru ya. Dengan TIK kamu bisa bisnis online gitu ya. Tanpa punya toko pun kamu bisa jualan dengan online. Sekarang itu lagi musim apa namanya itu DO, delivery order, dengan COD, cash on delivery. Jadi kamu tinggal pesan, barang datang, bayar di rumah. Kamu tidak perlu jalan-jalan keliling ke toko, bisa milih-milih belanjaan kamu di HP gitu ya, barangnya yang mana tinggal buka HP, kamu pencet beli, datang barangnya ya. Sekarang lebih mudah ya. Melansir dari Science Direct, TIK membuka akses ke teknologi tertentu, peralatan, pengetahuan, dan teknik, dan membentuk akses ke teknologi lain. Karena TIK saling berhubungan dan bergantung satu sama lain dalam banyak cara. Misal, internet dapat menyediakan akses ke sejumlah besar komputer di seluruh dunia. Tapi untuk mengakses internet kita membutuhkan komputer dan TIK lainnya seperti saluran telepon, sambungan kabel, atau perangkat nirkabel. Jadi bisa pakai kabel, bisa nirkabel. Untuk mengakses komputer di seluruh dunia, untuk berhubungan dengan orang di seluruh dunia, ya tentu saja kita harus punya perangkat ya. Punya komputer, punya telepon, punya handphone, punya sambungan kabel, ataupun ya pakai wifi ya, pakai wireless. TIK tidak hanya menyediakan akses ke lebih banyak informasi atau lebih banyak orang, tapi juga mengubah pola interaksi antara orang, informasi, komunitas, dan organisasi. Sebagai pengganti komunikasi tatap muka misalnya, TIK dapat memberikan manfaat untuk mengurangi perjalanan, menghemat waktu, dan memperluas geografi komunitas manusia. Itu TIK juga. Kita bisa berhadapan langsung ini karena TIK gitu. Kamu bisa video call dengan nenek kamu yang ada di Bandung, atau yang di Jakarta, atau di Semarang, di mana jauh di Jepang. Dengan TIK kamu bisa langsung berkomunikasi, bertatap muka gitu ya. Sebagai pengganti komunikasi tatap muka itu ya.
TIK mungkin menggantikan kontak manusia dalam bentuk komunikasi yang jauh, praktis, mendorong isolasi sosial, atau memungkinkan komunikasi antara orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung. Ya, jadi banyak manfaatnya TIK itu ya. Jadi walaupun TIK itu luas, banyak, kamu bisa mengakses internet, bisa membuka apa aja, bisa menghubungi orang yang lain-lain. Tapi ingat ya, namanya internet itu ya segala aya, tinggal kamu milih yang baik-baik ya. Kalau muncul yang jelek-jelek, buang aja ya. Kamu bisa memfilter diri kamu sendiri ya, kamu pilih mana yang bermanfaat bagi kamu, yang mana yang tidak ya. Jadilah orang yang cerdas ya, jangan jadi korban iklan, korban hoak dan lain-lain ya. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan untuk saat ini. Insya Allah kita bertemu di kelas peminatan TIK khusus 7C ya. Yap. Selamat bergabung di MTS Negeri 1 Pangandaran. Mudah-mudahan kalian bisa membuat MTS ini maju, kalian bisa belajar dengan baik sehingga masa depan kalian lebih cerah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.